Kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Kejadian yang sekaligus membuat aku pribadi kaget. Oh ya, sebut saja aku Arif. Aku tinggal di daerah Jawa Timur. Sengaja aku tidak menyebutkan kotaku, takutnya gimana gitu. Hehehe. Oke, ini ceritaku. Waktu itu aku masih duduk di kelas 11 di salah satu SMA negeri yang berada di pinggiran kota. Sekolahku sudah berdiri sejak puluhan tahun. Bangunannya memang terlihat biasa saja, tetapi banyak guru dan warga sekitar yang sering membicarakan kisah-kisah aneh tentang sekolah tersebut. Konon katanya sebelum didirikannya sekolahan, lahan tersebut adalah sebuah kebun yang tidak terawat. Banyak semak belukar dan pohon-pohon yang tidak terawat. Yang di bagian belakangnya pernah terdapat sebuah sumur tua dan pohon randu yang cukup besar. Dulu, saat pembangunan sekolah dimulai, pohon randu itu ditebang dan banyak pekerja yang katanya mengalami kejadian-kejadian aneh. Namun sayangnya kejadian-kejadian itu hanya dianggap sebagai mitos saja. Singkat cerita, aku masih ingat sekali. Dulu, pada bulan September 2019, hari itu cuaca sangat panas. Sejak pagi, suasana sekolah terasa aneh. Nggak kayak biasanya. Biasanya banyak burung gereja bertengger di atap kelas. Tetapi hari itu tidak ada satupun. Bahkan angin pun hampir tidak ada. Seperti sunyi di siang hari. Waktu itu di jam terakhir kelas. Oke. Dan di jam terakhir itu adalah waktu untuk latihan paduan suara untuk persiapan upacara di Hari Kesaktian Pancasila. Karena aula sedang dipakai, jadi latihan dipindahkan ke lapangan belakang, tepat di dekat gedung lama yang sudah tidak digunakan. Gedung itu memiliki 2 lantai, dan cat temboknya sudah ada yang mengelupas. Semua jendelanya tertutup rapat. Tidak ada siswa yang berani masuk ke sana. Sekitar pukul 3 sore, latihan pun selesai. Sebagian besar teman-temanku langsung pulang. Sebut saja ya, aku, Rian, Dimas, dan Siska masih duduk di bangku beton dekat lapangan sambil minum es teh. Dan tiba-tiba, kalian dengar nggak? Tanya Siska pelan kepada kami. Dengar apa? Jawabku sambil mengangkat kepala. Kayak ada orang menangis. Lalu jawab Siska lirih. Oh benar ini. Kayak ada orang menangis. Jawab Siska lirih. Lalu kami semua terdiam. Dan beberapa detik kemudian, benar saja, dari arah gedung lama terdengar suara seperti perempuan yang sedang menangis. Suara tersebut pelan, bahkan sangat pelan. Awalnya kukira hanya suara kucing, karena di sekolah kami emang ada beberapa kucing yang sering berkeliaran. Namun semakin lama suara itu berubah menjadi seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan. Pasti ada orang, ucap Rian yang waktu itu langsung berdiri. Lalu kami berjalan mendekati gedung lama tersebut. Namun anehnya, ketika kita semakin dekat, suara tangisan itu justru menghilang. Dan suasana mendadak menjadi sunyi. Saking sunyinya, suara langkah kami pun terdengar. Saat kita semua hendak berbalik, tiba-tiba kami semua mendengar suara benturan keras dari lantai 2. Brak! Brak! Kami semua terkejut.
Padahal gedung tersebut terkunci dan pastinya tidak ada orang sama sekali. Tanpa pikir panjang, kami langsung berlari kembali ke lapangan. Namun tetap saja, kami menganggap kejadian itu hanya ulah orang iseng saja. Sayangnya, kejadian sebenarnya baru dimulai keesokan harinya. Kalau nggak salah, pada hari Jumat pagi, pelajaran berlangsung seperti biasa. Sekitar pukul 9, tiba-tiba terdengar teriakan dari kelas sebelah. Katanya kejadian berawal dari seorang siswi kelas 10 yang mendadak jatuh dari kursi lalu tubuhnya kejang. Matanya melotot ke atas, lalu ia tertawa. Suara tawanya berat, seperti suara perempuan tua. Guru yang mengajar pun langsung panik. Aduh, ada motor guys. Biasa orang motor lewat nih gini. Namanya juga kampung ya guys ya. Oke, lanjut. Guru yang mengajar pun langsung panik. Dan siswi tersebut kemudian berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Namun anehnya, 5 menit kemudian ia pingsan. Semua orang dan guru-guru mengira dia hanya sakit. Namun 1 jam kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini di kelas 11ku. Sebut saja namanya Nisa. Kejadian awalnya saat guru sedang menjelaskan materi, Nisa tiba-tiba menundukkan kepala dan hanya diam. Namun ketika guru memanggil namanya, si Nisa hanya diam saja, tanpa ada jawaban sama sekali. Dan lalu perlahan dia mengangkat wajahnya dan matanya pun memerah. Waktu itu guruku kira si Nisa sedang menangis, namun ternyata tidak. Beberapa detik kemudian dia tersenyum lebar. Senyum yang tak pernah kulihat dan aku bayangkan sebelumnya. Kemudian dia berkata pelan, "Kalian sudah mengganggu tempatku." Dan suasana kelas pun langsung kacau saat itu. Lalu Nisa berdiri di atas meja. 4 siswa laki-laki mencoba menahannya, namun semuanya terpental begitu saja. Dan dia terus tertawa sambil menunjuk ke arah jendela. Padahal di luar jendela tidak ada siapa-siapa. Tetapi entah kenapa bulu kuduku berdiri, seolah ada seseorang yang sedang memperhatikan kami. Guru BK dan Satpam pun datang. Lalu Nisa dibawa ke ruang UKS. Kupikir semuanya sudah selesai. Ternyata belum. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara terikan dari berbagai arah. Bukan hanya 1 siswa, bukan 2, tetapi belasan siswa waktu itu. Mereka mengalami hal yang sama hampir bersamaan. Ada yang menangis histeris, ada yang tertawa, ada yang berbicara sendiri, bahkan ada yang merangkak di lorong sekolah sambil terus menggumamkan kalimat yang sama, yaitu, "Jangan tebang pohonnya, jangan tebang pohonnya." Kalimat itu terasa diulang tanpa henti. Karena kejadian itu, akhirnya seluruh kegiatan belajar pun dihentikan. Pihak guru pun akhirnya memanggil orang tua siswa untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian, orang tua mulai berdatangan dan Waduh, benar guys. Hilang nih guys ceritanya guys. Waduh, kepencet. Bentar ya guys. Anjir kepencet. Sik. Ya kocak.
Tadi tekan guru PK ya. Hai, jangan tebang pohonnya gitu kan. Oke ya. Jangan tebang pohonnya, jangan tebang pohonnya. Kalimat itu terus diulang tanpa henti. Karena kejadian itu akhirnya seluruh kegiatan belajar pun dihentikan. Oke ya. Pihak guru pun akhirnya memanggil orang tua siswa untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian orang tua mulai berdatangan. Dan waktu itu Ustadz pun juga dipanggil ke sekolah. Dan ada juga tokoh masyarakat yang dikenal sering membantu menangani orang kesurupan. Aku dan teman-teman diminta tetap berada di kelas. Namun karena rasa penasaran, aku mencoba mengintip dari jendela. Di halaman sekolah, kulihat sekitar 20 siswa sedang duduk melingkar. Sebagian menangis, sebagian tertawa, dan beberapa di antaranya memukul-mukul tanah menggunakan tangan kosong mereka. Yang membuatku semakin takut adalah aroma melati yang tiba-tiba memenuhi udara kelas. Padahal tidak ada bunga melati di sekolah. Baunya dari mana ini? Bisik Rian waktu itu. Aku hanya menggeleng. Tak lama kemudian listrik sekolah tiba-tiba padam otomatis. Semua kipas mati atau berhenti. Ruangan mendadak terasa panas. Kemudian terdengar suara bel. Tet, tet, tet. Anehnya, padahal bel sekolah menggunakan listrik. Tidak mungkin kan bel berbunyi saat listrik mati? Semua murid saling berpandangan. Tidak ada satupun yang berani bicara. Lalu, karena rasa penasaranku yang sudah tak tertolong, aku pun memberanikan diri melihat ke arah koridor sekolah. Di ujung lorong kulihat sesosok perempuan berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang dan pakaiannya seperti putih kusam. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Karena untuk meyakinkan diri sendiri, apakah aku salah lihat? Lalu aku mengucek mataku dan saat kubuka kembali, sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung menutup jendela dan aku tidak menceritakan apa yang kulihat kepada siapapun. Ya karena takut dianggap berhalusinasi. Menjelang siang, seorang ustadz mulai membacakan doa di lapangan. Satu persatu siswa yang kesurupan mulai sadar. Namun salah satu siswi tiba-tiba berteriak sangat keras. Dia masuk di sini. Mungkin itu ya guys. Dia masih di sini. Semua orang menoleh. Siswa itu menuju ke arah gedung lama itu. Ada banyak sekali. Lalu tubuhnya kembali kejang. Oh, yang teriak yang itu yang dia guys, yang dia masih di sini gitu. Ada banyak sekali. Beberapa orang dewasa langsung membawanya menjauh. Di sore harinya, sekolah resmi dipulangkan lebih awal. Orang tuaku menjemputku. Di perjalanan pulang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya diam, berpikir apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Malamnya, aku pun sulit tidur. Tapi syukur, akhirnya aku tertidur. Dan sekitar pukul 12 malam, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamar. Tak, tak, tak. Aku mengira ayah sedang memanggil, namun setelah aku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Saat hendak kembali ke tempat tidur, aku mencium aroma melati yang sama seperti di sekolah waktu itu. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Aku menyalakan semua lampu kamar dan aku pun tidak tidur sampai pagi. Singkat cerita,
Hari Senin, sekolah kembali dibuka. Suasananya jauh lebih sepi. Banyak siswi memilih izin tidak masuk sekolah saat itu. Di lapangan kulihat bekas tanah yang digali. Waktu aku bertanya kepada penjaga sekolah, beliau hanya menjawab singkat. Sumur tua itu ditemukan lagi. Apa nih? Sumur tua itu ditemukan lagi, ucap penjaga sekolah. Aku bingung saat itu. Oh ya, oh ya, katanya sumur tersebut tertutup sejak pembangunan sekolah. Penjaga sekolah bercerita bahwa saat membersihkan area belakang, setelah kejadian kesurupan itu, ditemukan lubang lama yang tertutup beton tipis. Di bawahnya ternyata benar ada sumur tua yang selama puluhan tahun terkubur. Beberapa orang tua di sekitar sekolah mengatakan, dahulu sering ada warga yang meletakkan sesajen di dekat sumur itu. Namun, setelah sekolah berdiri, tempat tersebut hilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, area belakang sekolah dipagar. Gedung lama pun akhirnya dibongkar. Namun anehnya, setelah pembongkaran itu selesai, tidak pernah ada lagi kejadian kesurupan massal. Namun ada satu kejadian yang tidak pernah bisa kulupakan. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, aku sedang mengambil buku di perpustakaan. Rak paling belakang menghadap ke arah bekas gedung lama. Saat tanpa sengaja, aku melihat keluar jendela. Waktu itu aku melihat seorang perempuan berdiri di dekat pagar belakang sekolah. Rambutnya panjang, pakaiannya putih. Sosok itu seperti menatap lurus ke arahku. Dalam hitungan detik, saat aku berkedip, sosok itu pun menghilang. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar perpustakaan dan mencari penjaga sekolah. Saat kami berdua kembali ke tempat itu, aneh. Tidak ada siapapun. Oh, dulu penjaga sekolah terus mencoba menilik kali ya, gelok, ternyata udah nggak ada. Oke. Namun penjaga sekolah itu berkata, kalau melihat sesuatu di belakang sana, jangan dipanggil dan jangan dilihat terlalu lama ya, ucap penjaga tersebut. Dan aku pun tidak berani bertanya lagi.